Halo Bapak Ibu, jadi untuk hari ini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan kata ganti kau ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan edisi kelima. Nah, kira-kira bagaimana kita menggunakan kata ganti kau sesuai dengan ED edisi kelima? Itu akan saya coba untuk membuat kita sama-sama memahaminya melalui buku cerita yang berjudul Little Man, ya, anak-anak Plainfield, ya, karya Louisa May Alcott. Nah, buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit, ya, Gramedia Pustaka Utama. Nah, kita akan sama-sama memahami bagaimana penggunaan kata ganti kau ya yang ada di buku cerita ini. Nah, sebelum kita memahami tentang penggunaan kata ganti kau dari contoh buku cerita ini, kita harus dulu memahami bagaimana ya aturan dalam penggunaan kata ganti kau sesuai dengan buku pedoman ya ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan ya atau EED edisi kelima. Oke, kita harus sesuaikan dulu. Nah, berdasarkan buku ya atau pedoman dari EED edisi kelima, di sini ada hal yang bisa kita pahami bahwa penggunaan kata ganti kau itu disesuaikan dengan posisi dari kau itu sebagai predikat atau kau itu sebagai subjek. Nah, misalnya kita melihat kalimat nomor 1 ini, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Kau ambilkan, kau di sini disambung dengan ambilkan. Kenapa disambung? Karena kau di sini itu berposisi sebagai predikat, ya. Nah, sedangkan di kalimat kedua, setelah mengerjakan tugas itu, kau boleh pulang nanti. Nah, kau pada kalimat kedua ini dia berposisi atau posisinya ya, posisinya sebagai subjek. Jadi intinya bagaimana kita bisa memahami penggunaan kata ganti kau, apakah dia disambung atau dia dipisah, itu kita sesuaikan dengan ya posisi dari penggunaan kata kau itu, apakah dia sebagai predikat atau dia sebagai subjek. Kalau misalnya dia sebagai subjek, maka dia akan dipisahkan. Tetapi apabila dia berposisi sebagai predikat, maka dia akan digabung, ya. Nah, selain itu kita juga bisa pahami bahwa penggunaan kata ganti kau ini juga itu berhubungan dengan terikat dan tidak terikat, ya. Apabila kata ganti kau itu dia terikat ya, maka dia bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain ya. Misalnya kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ya, kalau terikat ya yang bukan bentuk terikat itu ditulis terpisah dengan kata yang lain ya. Contohnya, aku ingin kau sungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan ya. Kau bersungguh-sungguh itu tidak terikat ya, kau itu tidak terikat dengan bersungguh-sungguh ya, sehingga dia dipisahkan. Tetapi kau katakan itu terikat dengan kau ya, sehingga dia dikatakan sambung, kata ganti kau yang disambungkan ya. Karena kau katakan ini berposisi sebagai predikat juga, kau katakan. Karena ingat, predikat itu selalu berhubungan dengan verb atau kata kerja ya. Sedangkan kau yang berfungsi sebagai subjek, dia akan berdiri sendiri dan dia nggak akan dihubungkan dengan kata predikat atau kata kerja lainnya. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan kata ganti kau juga bisa kita hubungkan dengan dasar dari kata ya. Bagaimana kita bisa tahu dasar dari kata itu gitu, kata dasar dari suatu kata tanpa diawali dengan imbuhan ya, atau mungkin diawali dengan imbuhan tapi imbuhannya cenderung di imbuhan
akhiran ya, akhiran, imbuhan yang akhiran, bukan imbuhan yang di depan gitu ya. Misalnya nah, kau kini punya ayah dan ibu. Nah, ini berdasarkan cerita yang ada di buku Little Man tadi yang saya sudah tunjuk ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kau kini punya ayah dan ibu. Kau di sini dia posisinya sebagai subjek, sedangkan kini ini keterangan waktu. Punya ini verb, kata kerja. Jadi dia bisa berposisi sebagai predikat. Bagaimana kita bisa mengetahui ini? Kita bisa melihat di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini punya berposisi sebagai verb atau kata kerja, sehingga dia berkedudukan sebagai predikat. Nah, aku kini punya ayah dan ibu. Nah, kenapa kau kini punya ayah dan ibu? Pada contoh cerita Little Man itu menjadi kaunya terpisah karena kau di sini dia berposisi sebagai subjek ya, sehingga dia dipisah dan dia juga tidak terikat dengan kata keterangan ini, sehingga dia dipisahkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya kini ini kita hapus, hanya ada punya, maka kau punya ini akan bisa disambung. Itu kenapa? Karena punya berposisi sebagai predikat dan punya juga merupakan kata dasar dari mempunyai, atau dia tidak memiliki imbuhan mem di depannya atau imbuhan ber gitu ya. Tidak ada berpunya sih, cuma mempunyai gitu ya. Tidak ada gitu. Nah, sehingga dia dipisahkan gitu. Kau terlalu capek, kau subjek, terlalu keterangan atau adverbia menunjukkan keterangan sifat atau adverbia ya gitu. Nah, otomatis dia dipisahkan gitu ya. Jadi intinya kita memahaminya berdasarkan yang pertama, dia harus berposisi sebagai predikat atau subjek. Kalau dia sebagai predikat, maka dia kau, penggunaan kata ganti kau itu kita sambungkan. Tapi kalau dia berposisi sebagai subjek, maka kata ganti kau itu kita harus pisahkan ya dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kalau dia memang terikat ya, maka kita tulisnya sambung. Tetapi kalau kata kau ini dia tidak terikat ya, maka kita harus pisahkan. Dan kita bisa mengetahuinya juga dari kata dasar ya. Misalnya kita bilang kau ambilkan. Nah, ambil ini tidak ada imbuhan mem ya, atau mengambil tidak ada imbuhan, sehingga bisa kita sambung jadi kau ambil, hanya ada imbuhannya di belakang kan. Nah, itu masih bisa untuk kata ganti kaunya kita gabungkan ya, atau kata-kata dasar lah ya. Kau ambil terus punya ya, itu bisa kita gabungkan dengan kata ganti kau gitu, karena dia berdiri tanpa adanya imbuhan gitu ya. Demikian penjelasan dari saya Bapak Ibu berdasarkan contoh Little Man ya, cerita Little Man ini, untuk bagaimana kita mengetahui implikasi dari penggunaan penggunaan kata ganti kau sesuai dengan edisi bahasa Indonesia yang disempurnakan, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan edisi kelima. Semoga kita sama-sama semakin lebih memahami tentang ilmu bahasa lagi. Salam bahasa, sampai jumpa.